Nah, udah mulai tuh, buruan Cil. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Ya, subscribe maksudnya. Joni, kamu masih di sini juga ya? Buset, Darto, kamu masuk penjara lagi? Iya lagi, baru juga keluar bulan lalu. Buset, betah juga kamu ya di penjara. Tahu nih, mungkin nasib saya emang habisin hidup di penjara doang kali. Kasus apa lagi emang? Curi ayam warga lagi kah? Bukan, kasusnya beda lagi. Terus kasus apaan? Panjang lah ceritanya. Adeh. Baik, terima kasih infonya Pak. Informasi ini sangat bisa membantu saya. Daus? Panggil si Ucok dan Fadil itu. Oh iya bos, siap. Kalian berdua dipanggilin bos tuh. Sepertinya rapat udah mau dimulai. Baik, kita mulai rapat daruratnya. Keadaan sudah jawab. Ternyata motor kurir kalian sudah dikandai polisi. Dan ditemukan di tempat Darto ketangkap. Dan tentunya polisi pasti bakal cari bukti lainnya. Agen, jelasin dulu posisi kita sebenar-benarnya. Ban, yang saya takutkan cuma satu. Jangan sampai polisi menyiksa Darto buat beri pengakuan dia masih ditahan dan polisi udah pasti tekan dia habis-habisan. Kalau polisi kasih janji manis, ada kemungkinan dia boyam. Kita harus anggap kemungkinan terburuk. Terburuk maksudnya bang? Dia sebut nama gitu. Jangan panik dulu Fadil. Darto itu didikan Bang Ucok. Dia tahu cara mainnya. Dengarin saya, rencana harus dua cabang. Pertama, kita punya orang di kepolisian, tapi bukan pangkat tinggi. Saya perlu waktu buat hubungin dia. Kalau Darto mulai goyang, kita harus kirim sinyal supaya dia bisa tenang. Atau bikin polisi yakin dia cuma pion pekcin. Ban, kalau perlu saya yang urus. Darto itu loyal sama saya. Tapi gimana caranya ya komunikasi? HP dia pasti disita. Tenang, ada cara lain. Lewat titipan makanan, lewat orang lapas, atau lewat kode dari luar. Saya yang atur. Rencana kedua, kita cari aman dulu di markas. Kalian bertiga, jangan keluar dulu. Polisi pasti berkeliling buat cari kemungkinan tersangka lain. Berarti saya nggak bisa pulang dulu ya? Waduh, istri saya, Dea pasti nyariin saya bang. Fadil, sabar dulu. Kalau kamu pulang sekarang, kamu bisa ketangkap juga. Bisa jadi kamu membahayakan Dea juga. Bilang ke istri kamu nanti, kalau kamu lembur atau gimana, yang penting jangan muncul di area kosan lama itu. Oke, sekarang rencana inti. Kalau dalam 24 jam polisi belum dapat pengakuan, berarti kita punya ruang untuk bergerak. Tapi, kalau Darto nyebut satu nama saja, kita pindah markas, buang balang, dan semua pindah jalur distribusi. Terus kita harus ngapain sekarang bang? Udah, kalian bertiga istirahat dulu. Begitu saya dapat kabar dari orang dalam, kita gerak. Malam ini masih panjang. Jangan banyak suara, jangan keluar ruangan, dan jangan intip jendela. Bang, kalau Darto nggak kuat dan dia sebut nama, kita mau kabur kemana bang? Kita mau sembunyi di mana? Kalau dia sebut nama kamu, semua yang dekat kamu juga kena, termasuk kami. Makanya sekarang kamu diam dulu. Satu langkah salah, bukan cuma kamu yang habis. Ya udah, rapat ini cukup sampai di sini. Saya tunggu kabar dari orang dalam kita di kepolisian. Kalian siapin mental, ini baru permulaan. Lapor komandan, ada informasi baru dari informan mata-mata kita. Mata-mata yang mana? Koh Acing komandan, yang punya warung dekat kos-kosan itu. Koh Acin ya? Dia ngomong apa? Katanya dia sering lihat beberapa orang yang dia curigai. Si Darto yang sekarang kita sudah amankan. Terus ada satu cowok kurus, gondrong. Kayaknya si Ucok dan satu lagi anak muda yang sering beli rokok dan Indomie di warungnya Ko Acing.
Ko Acing bilang anak itu pakai motor Vesmet putih, sama kayak yang kita temuin kemarin sore. Berarti benar motor itu milik kurir yang kabur kemarin. Iya komandan, Ko Acing bilang anak itu sering bareng si Ucok dan Darto. Bahkan katanya mereka pernah ngobrol pulang-pulang di belakang warung. Kayaknya ini jaringan kecil tapi aktif. Kita butuh identitas lengkap anak muda itu. Ko Hacin, bisa datang ke sini nggak? Permisi. Masuk. Ko Acing. Ko Hacin akhirnya datang juga pas kita butuh. Duduk kok. Aduh, Komandan. Saya datang terlambat karena tadi ada hal penting. Sangat penting. Tenang dulu kok. Mau minum? Tidak usah, Komandan. Langsung saja ya. Saya ragu berlama-lama di sini. Ntar ada yang lihat saya lagi. Ko Hacin, informasi yang kemarin Ko Hacin berikan soal gerak-gerik anak gondrong itu ternyata benar semua. Kami dapati motornya di markas persembunyian mereka, tempat penggerebekan kami kemarin. Tapi kita butuh informasi lebih banyak lagi. Apa ada yang kau tahu selain itu? Saya perlu pastikan ini rahasia ya. Jangan sampai nama saya keluar. Masalahnya, saya kenal semua teman-teman si gondrong itu. Tentu kok, identitas Ko Acing pasti aman di tangan kami. Kemarin sore, sebelum kalian tangkap orang bernama Darto itu, saya lihat ada mobil hitam berhenti lama di depan pos itu. Mobil itu sering saya lihat sebelumnya. Biasanya kalau Bang Ucok datang. Hah? Ucok ada di sekitar lokasi itu? Sepertinya begitu, Komandan. Saya dengar pembicaraan dari pelanggan lain yang nongkrong di warung saya. Katanya Ucok bawa anak baru, tampan, kurir baru. Saya yakin itu Fadil. Karena Fadil juga pernah bilang ke saya kalau dapat kerjaan baru. Tapi saya tidak tahu kerjaannya apa. Jadi Ucok sudah punya markas lainnya selain kos-kosan itu? Betul, Komandan. Karena sebelum kalian melakukan penggerebekan, ada mobil hitam yang terparkir di depan kosan itu. Sepertinya beberapa di antara mereka pergi ke markas yang lain. Makanya kalian cuma menemukan beberapa segiri di sana. Bisa jadi mereka ke tempat bosnya. Hah? Bosnya? Iya, sepertinya sih, gitu. Wah, Ko Hacin, ini informasi penting sekali. Dengan ini, kita bisa bergerak malam ini juga. Komandan, kalau kalian lakukan penggerebekan, jangan sampai nama saya keluar ya. Saya cuma jualan warung kecil, apalagi pelanggan saya kebanyakan teman dari si Wember itu. Ntar pelanggan saya hilang semua kalau tahu saya yang mata-matain Fadil. Tenang kok, tanpa bantuan Ko Hacin, kami sudah buta dari dulu. Kami pasti lindungi nama Ko Hacin kok. Baik, Komandan. Ya udah, mulai malam ini Ko Hacin, nggak usah buka warung terlalu malam. Kalau bisa tutup dulu 2 hari. Kami bakal gada dari jauh. Ya, Komandan, saya percaya. Semoga semua cepat selesai. Kalau begitu, saya cabut ya. Semoga lancar pengusutan kasus ini. Kita perlu cari tahu lokasi bos mereka. Kalau benar ada bos besarnya, ini kasus makin seru nih. Hahaha. Nah kan, saya udah bilang dia pasti akan nelpon. Udah, angkat aja.